nggak harian banget, cuma dipakai gua ngampus, balik kampus, main juga nggak jauh-jauh banget. Apakah kita siap perawatan berupnya? Apakah tidak? Kalau misalnya belum siap perawatannya yang cukup menguras duit gitu ya. Wah pokoknya, banyak jajan lah. Gua mau makan dulu, habis itu kita eksekusi. Halo semuanya cuy, balik lagi bersama gua Kais. Video kali ini gua mau proyekan mochi lagi. Yeay. Kali ini gua mau ganti oli cuy, karena mochi belum ganti oli selama sebulan. Buset. Sebenarnya motor mochi itu kan spek 59 harian, tapi bebasan, dan spek 59-nya nggak terlalu ekstrim. Nih si mochi tuh sebenarnya cuma dipakainya nggak harian banget, cuma dipakai gua ngampus, balik kampus, main juga nggak jauh-jauh banget, udah gitu doang. Jadi ya menurut gue wajar aja sih kalau ganti oli si mochi itu sebulan sekali, nggak usah sebulan 2 kali ataupun sebulan 3 kali, itu sangat berlebihan banget. Jadi menurut gue karena pemakaian gue sendiri yang jarang keluar, jadi ya menurut gue sebulan sekali juga udah cukup gitu untuk mengantisipasi turun mesin tentunya ya. Gue nggak ngerti tuh sama teman-teman kenapa gampang disebut dengan turun mesin, banyak jajan, entah itu gagal Ryan atau apa, itu mungkin baik lagi sama ke diri kita. Apakah kita siap perawatan berupnya? Apakah tidak? Kalau misalnya belum siap perawatannya yang cukup menguras duit gitu ya. Nah itu bisa aja turun mesinnya cepat. Sedangkan gua ini si mochi itu naik mesin tuh di bulan September, sekarang bulan Maret, udah 6 bulan cuy naik mesin. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Ya itu balik lagi sama diri kita sendiri, perawatannya gimana, rutin enggak servisnya atau lain-lainnya gitu kan. Nah kali ini gua mau ganti oli. Si mochi sebelumnya nggak pakai oli ini, dan ini juga nyoba-nyoba. Gue ingetin, gue nggak disponsori dari produk ini. Motor itu mau spek bore up, mau spek standar, kalau pakai oli di atas harga 50.000. Karena di atas 50.000 itu udah bagus banget, apalagi yang harga 80.000 sampai 100.000, wah itu udah bagus banget. Sedangkan gue ini beli oli murah, nggak sampai 60.000, di bawah 60.000. Sebelumnya gue pakai oli Cell Advantage yang tipe AX7 yang warna biru itu harganya 50.000, dan sedangkan ini gua pakai merek Federal Racing. Bisa kelihatan. Nah, ini dia. Oke. Gua pakai oli ini, harganya Rp57.000 di Kota Bandung ya. Alasan beli oli ini ya karena udah bersertifikasi API SL dan JASO MA2. Itu dari sertifikasinya ya udah kelihatannya kalau oli ini itu bukan oli khusus matic. Oli ini itu khusus kupling basah atau motor bebek gitu. Sedangkan motor matic itu kan kupling kering. Nah, ini oli seharusnya pakai motor bebek. Tapi karena motor matic itu bisa dioperasikan memakai oli apapun itu, oli mobil, oli diesel, itu bisa aja. Karena matic itu bisa semuanya. Cuman punya kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya kita pakai oli khusus matic, olinya itu kekentalannya pas gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai oli mobil atau oli diesel, itu kekentalannya lebih tebal lagi dan bisa bikin mesin jadi lambat gitu karena kekentalannya itu makin tinggi gitu. Kenapa gua pakai oli ini ya? Itu baik lagi sih dari kitanya sendiri. Gua kan nyoba-nyoba pakai oli ini. Oli ini itu ukurannya itu 1 liter ya cuy. Nah, mungkin langsung aja kita eksekusi. Tapi sebelum gua mau eksekusi, gua mau makan dulu cuy. Laper. Gua baru beres ngampus nih, langsung mau ganti oli. Soalnya dari berangkat ngampus juga udah kerasa motor tuh tenaganya udah nggak, kurang enak lah. Bener-bener harus diganti cuy. Karena kalau oli kita dipakai terus-terusan atau ditambah olinya, itu bakal bikin seher kita haus, bikin kita pokoknya banyak jajan lah. Jadi gue sebelum eksekusi ganti oli, gue mau makan dulu cuy. Nih teman-teman harus lihat nih, gue makan sama apa kali ini. Nih lihat nih teman-teman, anjay buset. Gue makannya kayak gini cuy, nasi ditambah mie goreng, terus ada sosis sama odeng cuy. Porsi gue kayak gini meskipun badan gue kecil, tapi makanan porsi gue gede cuy. Gue mau makan dulu, habis itu kita eksekusi pakai oli Federal Racing. Jangan kemana-mana, oke?
sebelum kita ganti oli, apa aja yang perlu disiapin? Yang pertama, itu ada tang buat buka ininya ya, penutup oli. Terus ada ini buat masukin oli, penuangan oli. Lalu ada kunci pas 12. Yang terakhir itu ada ini, kaleng kosong buat nuangin olinya. Kayak gini cuy, keadaan mochil. Hujan terus cuy, jadi kotor. Gue juga males mandiinnya kalau hujan terus. Nah ini tuh emang cuacanya lagi cerah cuy. Besok juga pagi-pagi udah hujan lagi cuy. Makanya gue sengaja nggak dimandiin dulu cuy. Karena gue besok juga dipakai buat kampus. Jadi ya nggak usah dulu lah nyuci. Kecuali kalau misalnya gue mau main gitu kemana, atau NR atau San Mori gitu kan, kita mandiin gitu cuy. Oke, langsung aja kali ya kita ganti oli pakai Federal Racing. Kita eksekusi si mochil. Let's go. Sekarang gue mau proses pembongkaran olinya di kolong pakai kunci pas ukuran 12 ya. Oke, kita buka. Agak ribet cuy. Kita harus agak bungkuk dikit. Kita bukanya ke belakang, ditarik ya. Yuk. Oke. Kita buka. Aduh, agak ini ya cuy, agak susah karena gue pakai solasi. Kalau gue nggak pakai solasi putih itu bakal rembes cuy. Nah, udah kebuka cuy, olinya ya. Olinya udah berwarna hitam tuh, udah agak cair juga. Emang harus diganti cuy, kalau nggak diganti ya udah, biar agak cepet kita diiniin, dipegang motornya. Nah, jadi turunnya agak cepet cuy. Nah, udah mulai dikit ya keluarnya. Ini 800 ml cuy. Kayaknya volumenya berkurang dikit ya, tapi nggak terlalu banyak gitu. Itu wajar cuy. Oke cuy. Jadi kita lagi kencengin. Kita kencengin dulu ya. Kita kencengin ke arah kanan jarum jam. Tapi jangan terlalu kenceng cuy. Takutnya selek kalau terlalu kenceng tuh. Yang penting udah benar-benar kerasa kenceng aja, nggak usah terlalu kenceng banget. Nanti bakal ini rusak atau selek. Sayang ke crankcase-nya. Oke, kita buka ininya, penutup oli. Kita buka. Nah, kalau udah kita buka olinya. Agak susah ya. Agak susah ya. Kalau udah, ini kita buka pakai ini tutupnya. Kita buka tojos saja. Oke, kalau udah pakai ini. Nih, kita masukin ke sini. Tuanginnya pelan-pelan aja, takutnya kemana-mana olinya, kan sayang juga. Oh ya, ini 1 liter ya, kita isi volumenya 800 ml. Kita sisain 200 ml. Ya kira-kira aja lah. Kayak ini ada kelihatannya garisnya nih. Kita buat dari sini aja nih, sampai sini. Itu cuy. Jadi jangan semua. Kalau semua kan 1 liter. Makanya kita pelan-pelan tuangin olinya supaya nggak berlebihan. Kencengin, kalau bisa nih cuy, kencengin pakai tangnya, dilapisin kain, ditutupin pakai kain, terus baru ditangin. Supaya apa? Supaya si tutup olinya nggak rusak gitu cuy, atau kemakan lah. Tapi karena gue nggak ada lapnya, jadi gue
Kencenginya nggak usah terlalu kenceng cuy, yang penting asal kenceng aja supaya nggak ngerusak bagian ini ya, karena ini banyak ini ya karet, jadi gampang kemakan gitu cuy kalau ditangin tuh. Nah udah, ini bekas olinya nih, kalian buangnya jangan sembarangan nih, hitam ya tuh kelihatan. Oke cuy, jadi kayak gitu ganti oli itu simple ya, kelihatannya simple banget ya, emang simple cuy, asal kitanya mau gitu. Nah kalau udah ganti oli jangan lupa panasin motor, tapi jangan digeber, panasin aja 2 menit sampai 5 menit lah pokoknya mah, jadi pakai jalan dulu karena supaya olinya memegang seluruh bagian seharnya biar nggak lecet gitu cuy. Mungkin itu aja project Mocil kali ini, yaitu ganti oli. Tadi ya kalian bisa lihat ya baju gua kotor banget karena buka tutup oli yang sangat susah banget, gila. Emang gitulah, kalau kita mau main motor itu harus berani kotor, harus berani megang oli, dan jangan takut gak bisa atau apapun itu. Karena kalau misalnya kita mau main motor, kita harus berani cuy semuanya. Menurut gua pribadi, main motor itu nggak susah kok. Yang susah itu cuman modifnya aja, itu butuh cuan yang gede ya. Kalian tahu sendiri kan. Caranya itu kalian misalnya kayak gua nih, masih mahasiswa gitu kan. Kalian dikasih uangnya berapa sama nyokap bokap kalian gitu. Kalau misalnya gua itu contohnya misalnya per harinya 50.000. Jadi kalau 50.000 itu gua pakai bensin, misalnya bensin ke kampus berapa gitu, 15.000 contohnya gitu kan, 15.000 terus sisa 35.000. Nah 35.000 gua biasanya jajan di kantin itu cuman 5.000 gitu, sisanya kan 30.000 tuh gua tabung sehari jadi 30.000 gitu contohnya. Nah gua tabung selama seminggu, kayak gitu aja terus diulang-ulang sampai akhirnya 3 bulan. Mungkin gua kemarin nabung tuh berapa bulan ya, gua tabung akhirnya kebeli gitu kan, mau modif juga. Jadi kalau menurut gua pribadi, kalau kalian pengen modifikasi, intinya sabar, terus berjuang, jangan pantang menyerah, jangan ngeluh, dan harus berani bertindak, berani ngambil resiko apapun itu. Oke, itu mungkin dari gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.